Halo, saudara-saudaraku semuanya, apa kabar? Pada hari ini kita ketemu lagi dengan Ibu Sri dan kita akan meneruskan membuat rok. Dan sebelum nanti kita mulai membuat pola yang sebenarnya, kita nanti menerangkan dulu apa-apa yang akan kita buat supaya agak jelas, juga tidak hanya tahu-tahu jadi kita tahu apa yang kita kerjakan sesuai dengan ukuran-ukuran yang sebenarnya dibutuhkan. Mudah-mudahan hari ini bisa mengikuti. Kita mulai saja ya mengenai pembuatan pola rok. Saudara-saudaraku, kita mulai saja teori membuat rok atau bawahan. Rok ini hanya akan saya terangkan mengenai pembuatannya supaya lebih jelas. Nah, di sini kita hanya mau menerangkan mengenai permulaan kita membuat. Saudara-saudaraku selalu harus mengikuti rumusnya di sini. Jadi di sini juga untuk ukuran bisa berubah-berubah. Kalau di sini yang sudah ada sekitar 72, kalau panggulnya 104 dan tinggi panggul 20 dan panjang rok itu bisa berapa saja. Di sini kita mulai dulu dari A ke B. A ke B ini turun, ini bisa 2 cm atau 1,5 cm. Kemudian kita garis lurus dari A sampai D. Sampai D ini panjang rok. Jadi panjang roknya itu di sini mau 50 bisa, mau 70 bisa, jangan ikutin ukuran. Kemudian sekarang A ke A1. A ke A1 sama dengan 1/4 pinggang. Kalau bagian depan itu 4 pinggang ditambah 1 ditambah 3. Nah, 3 itu untuk apa? Maksudnya untuk kupnat di sini. Jadi diukur dulu semua 1/4 pinggang tambah 3 tambah 1. Kemudian turun tinggi panggul. Tinggi panggul ini biasanya antara 17 sampai 20. Dan sini juga diukur dari panggulnya 20. Untuk tinggi panggulnya sama dengan di sini. Kemudian untuk kupnatnya itu 3 cm, jadi dibagi 2, panjangnya 12 cm. Kemudian untuk sampingnya juga mengikuti panjangnya, misalnya 60 juga 60, kemudian turun di sini 20 dan panjang roknya digabungkan, kemudian ada D dan D1. Nah, itu lebar bawah rok. Di sini lingkar panggul, di sini lingkar pinggang. Saya kira itu kira-kira sudah untuk saudaraku kalau benar-benar melihat dan mengenai penjelasan ini. Kemudian yang bagian belakang juga sama, kita garis lurus dulu, baru dari A titik A ini ke B juga 2 cm atau 1,5. Kemudian dari A ke A1 juga 1/4 pinggang, kurangi 1 ditambah 3. Jadi di sini nanti ada berapa sesuai dengan ukurannya. Kemudian panjang roknya juga A sampai D. Jadi di sini AD ada panjang rok, kemudian A ke A1 1/4 pinggang yang tadi sudah diterangkan, kemudian B ke E 1/10 pinggang dikurangi 1, tadi itu juga dijelaskan. Kemudian sini lingkar panggul, kalau yang di depan ditambah 1, kalau yang di belakang 1/4 panggul dikurangi 1. Dan kemudian yang bawahnya lebarnya sama dengan panggul dulu, jadi modelnya lurus saja. Tapi kalau mau lebar di sini bisa tambah 3 cm atau 5 cm. Kalau lebar sekali juga bisa sampai 10 cm. Nah, ini dihubungkan sampai panggul, kemudian dihubungkan semua. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti dilihat sendiri bagaimana prakteknya. Nah, ini saya kira mudah sekali. Jadi ini bagian depan, keterangannya di sini. Bagian belakang juga sama, ABC-nya sama, hanya belakang dikurangi 1, kalau yang di depan tambah 1.
Jadi kita nanti bikin garis lurus dulu yang terutama, kemudian yang sampingnya nanti menyusul setelah ukuran panggul, ukuran pinggang sudah diukur, baru disambung ke sini. Tolong saudara-saudaraku perhatikan dan diikuti dengan seksama supaya lebih jelas. Saya kira sampai di situ kita mulai saja mengenai prakteknya. Saudara-saudaraku, marilah kita mulai saja. Di sini kita harus mengikuti rumusnya supaya bagus hasilnya. Jadi kita di sini membuat dari titik A ini di sini A, kita bikin garis lurus. Sepanjang ukuran rok. Nah, sekarang lalu kita kasih tanda A di sini. Kemudian turun 2 cm atau 1,5 di sini dapat titik B ini di sini. Kemudian dari A ke D tadi panjang rok ini D. Nah, sudah selesai. Kemudian untuk panjang rok tadi sudah diukur. Di sini butuhnya bisa 50, bisa 60. Di sini kita membuat 60. Jadi setelah ini buat AB, sekarang diukur sampai C. Di sini C itu titik panggul. Dan sini ukurannya panggul itu 20 cm. Kemudian kita ukurnya, kita bikin garis lurus dulu untuk membuat pola atas pinggangnya. Di sini ukurannya 1/4 pinggang tambah 1 tambah 3. Maksudnya 3 itu untuk kupnat. Jadi kupnat di sini nanti kita hubungkan di sini. Di sini 1/4-nya pinggang itu 19, kemudian ditambah 1 tambah 3, jadi jumlahnya ada 22. Kemudian panjang kupnat ini 12 cm, lebarnya 3 cm. Kita titik di sini, siku-siku untuk pinggang depan ini. Nah, sekarang kita mengukur yang di sebelahnya, panjang roknya sama. Kemudian di panggulnya di sini juga 20. Nah, nanti untuk dihubungkan dengan ini, dengan panggul. Ini titik panggul dan yang tadi turun 20 cm. Ini panggulnya juga ada yang 17, ada yang 20, rata-rata 20. Dan dilanjutkan dengan lebarnya rok. Lebarnya rok itu di bawah ini sama dengan panggul, jadi tadi 27. 27 terus ditambah lagi. Untuk lebarnya rok ini bisa tambah 2 cm, bisa sampai 5 cm, tergantung modelnya. Semakin lebar, semakin klok, semakin tambahnya banyak. Saya kira nanti bisa bikin model-model yang lain. Ini dihubungkan saja yang ukuran sama dengan panggul. Kemudian yang bawahnya yang lebar ditambah 3 cm. Nah, saat itu ini karena ini dilebarkan, jadi ini juga dinaikkan juga supaya tidak ini. Nah, sudah selesai. Ini C, ini C1, ini B, A1, mulai 3 cm. Ini 1/4 lingkar panggul tambah 1. Bawahnya sama. Saya kira untuk bagian depan kita sudah selesai. Mudah kan, saudara-saudaraku? Bisa cepat mencoba dan nanti bisa mempraktekkan untuk baju atau mau bikin gamis, bisa sesuai dengan keinginannya. Mau lanjutkan dengan membuat pola belakangnya.
juga sama, ukurannya kurangin 1. Kita garis lurus dulu sesuai ukuran. Untuk yang depan pembuatannya juga sama, hanya digaris lurus dulu. Kemudian yang bagian pinggang juga digaris lurus. Nah, kalau sudah turun, ini A, titik A ini. Kemudian ini titik B. Titik B. Titik B ini dihubungkan di seperempat pinggang. Di sini seperempat pinggang kurang 1 tambah 3. Jadi kalau yang belakang dikurangin. Kemudian untuk pupnatnya kita buat 12 cm panjangnya. Kita ngambil siku-siku. Begitu aja. Kemudian di garis tengahnya dan lebarnya agak melengkung sedikit tuh boleh. Jadi nggak terlalu tegak. Nah, sekarang bagian belakang kita sudah kerjakan yang bagian depannya garisnya, dan di situ juga turun juga dari panggulnya. Ini untuk panggulnya panjangnya 20 cm. Di sini juga 20 cm. Lalu kita hubungkan. Ini titik garis pinggul. Di sini C, sini C1. Kemudian kita hubungkan dari A1 sampai ke panggul ini, panjangnya 20. Jadi kita garis saja itu. Kemudian untuk bawahnya juga sama dengan belakang. Kalau di belakang dikurangi 1. Jadi di depan tadi 20, 25 lah. 5 dulu baru ditambah 3. Kita garis bawahnya dulu. Nah, ini tambahan yang sampingnya. Yang tadinya aslinya ini. Aslinya yang dalam. Jadi kita bisa pakai 2 model. Nah, kemudian di sini D. Sini D1. Sampai di sini kayaknya sudah jadi polanya. Nah, saudara-saudara, bagaimana? Kelihatannya mudah ya. Jadi kalau Anda benar-benar melihat, mengikuti apa yang kita kerjakan, saya kira mudah sekali. Dan nanti saudara-saudaraku bisa praktek untuk mempunyai rok, bisa merok model seperti ini saja, atau mau model yang lain, memakai ploi atau rok juga banyak macam-macamnya. Semoga bermanfaat, dan untuk usaha maupun untuk sendiri semua dicermati dan dihayati supaya ini juga menghasilkan, biarpun kita jadi tukang jahit tapi dapat menghasilkan untuk tambah ekonomi keluarga lumayan. Nah, begitu saudara-saudaraku yang tercinta. Sekarang kita sudah mempunyai pola rok yang tadi kita buka dan dibuat sesuai dengan ukuran. Kalau ukuran bisa berubah-berubah ya, tapi kalau untuk caranya sama. Misalnya yang seperempat berapa tambah berapa, misalnya yang panjangnya berapa, itu terserah sesuai dengan rumus. Jadi jangan lupa kalau mengikuti rumus, akhirnya mudah sekali. Saya kira ini setelah pola yang tadi dibuat, setelah dipotong jadinya seperti ini. Ini bagian depan. Nah, bagian depan kalau mau membuat supaya jangan keliru, jangan salah, warnanya dibikin merah. Dan ini TM itu maksudnya tengah muka, tengah depan juga sama.
Nah, kemudian bagian belakang juga sama, cuma bedanya juga ukuran. Kalau belakang dikurangi 1 dari pinggang, di sini yang ditambah 1. Kemudian panggulnya juga sama, 1/4 panggul dikurangi 1. Kemudian yang bawahnya sama dengan lingkar panggul yang lurus. Kalau yang mau lebar dikeluarkan 3 cm maupun 5 cm atau bisa sampai 10 cm. Tetapi yang penting harus di panggul ini harus ada ukuran yang pasti. Karena kalau rok yang biasa-biasa itu kadang-kadang bikinnya lurus saja, jadi di panggulnya kadang-kadang sempit. Nah, itulah yang perlu diperhatikan. Jadi kalau barang jadi itu kadang-kadang cuma lurus saja. Saya kira lebih jelas ya. Nah, itu saudara-saudaraku, pelajaran membuat rok yang hasilnya seperti ini. Mudah-mudahan saudara-saudaraku juga bisa membuat dengan mudah, karena di sini kita memberi pelajarannya yang mudah-mudah. Kemudian kita sekarang bisa bersama-sama dengan saya membuat pola-pola yang dibutuhkan untuk saudaraku semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen. Jangan lupa ya, lonceng bunyikan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.